Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini, kita akan menyaksikan pemaparan dari Christian Prince yang menjawab pertanyaan Muslim yang selalu bertanya, di mana Yesus mengatakan Dia Tuhan? Kali ini, Christian Prince menggunakan metode lain dalam menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana menjawabnya? Silakan saksikan pemaparannya berikut. Halo teman-teman Brother Phil, hari ini kita akan menyelami sebuah pertanyaan yang mungkin sudah sangat sering Anda dengar. Di mana persisnya Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan." Biasanya kan orang akan langsung buka Alkitab, tunjuk ayat ini, ayat itu. Tapi pelajaran kita hari ini menyajikan sebuah sudut pandang yang sangat berbeda. Bisa dibilang cukup berani sih pendekatannya itu dengan melihat klaim-klaim Yesus, tapi melalui kacamata nama-nama Tuhan yang sangat dihormati dalam tradisi Islam. Betul sekali. Dan ide utama yang diajukan dalam pelajaran kita ini, kalau kita sederhanakan, sebenarnya sangat cerdas. Kerangka berpikirnya begini. Dalam teologi Islam, ada konsep 99 nama Tuhan ya, Asmaul Husna. Nah, poin terpenting dari argumen ini adalah bahwa setiap nama, misalnya yang Maha Pengasih, yang Maha Benar, yang Maha Kuasa, itu dianggap bukan sekedar gelar. Bukan. Tapi merepresentasikan esensi Tuhan itu sendiri. Tidak ada nama yang lebih superior dari yang lain, semuanya adalah Allah. Nah, logikanya jadi begini. Jika bisa ditunjukkan bahwa Yesus pernah mengklaim salah satu dari 99 nama itu untuk dirinya, maka menurut alur pemikiran ini, dia secara tidak langsung sedang mengatakan, "Aku adalah Tuhan," kepada audiens yang memahami konsep tersebut. Oke. Jadi ini bukan soal mencari kutipan harfiah ya, tapi soal mengenali klaim identitas. Tepat. Pola klaim yang setara dengan nama-nama ilahi itu. Baiklah, mari kita bedah ini. Poin pertama yang diangkat dalam pelajaran kita adalah nama Al-Haq, yang artinya kebenaran. Pelajaran kita ini langsung merujuk ke perkataan Yesus yang sangat terkenal itu. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, disinilah letak kuncinya. Banyak orang mungkin baca kalimat itu dan berpikir, oh ya, dia menunjukkan jalan kebenaran. Tapi argumen dalam pelajaran kita ini menekankan kata akulah. Yesus tidak berkata, aku menunjukkan kebenaran atau aku mengajarkan kebenaran. Dia menyatakan dirinya adalah kebenaran itu. Iya. Itu pergeseran yang fundamental ya. Betul. Menjadi utusan kebenaran, itu kan peran seorang nabi. Tapi menjadi kebenaran itu sendiri, itu atribut ilahi. Tunggu sebentar. Bukankah kata kebenaran bisa dipakai secara umum? Maksud saya dalam konteks filosofis gitu. Bagaimana argumen ini membedakan antara aku mengatakan hal yang benar dengan klaim aku adalah kebenaran absolut itu sendiri? Di mana persisnya letak klaim ilahinya? Pertanyaan yang sangat bagus, dan disitulah inti argumennya. Konteksnya penting banget. Dalam pemikiran Ibrani pada masa itu, klaim aku adalah, atau ego eimi dalam bahasa Yunani, itu punya bobot yang luar biasa. Itu semacam gema dari cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa di semak yang terbakar. Aku adalah aku. Oh, oke. Jadi ada latar belakang teologisnya. Iya, jadi ketika Yesus menggunakan konstruksi akulah, itu bukan sekedar pernyataan biasa. Para pendengarnya yang paham tradisi Yahudi akan langsung menangkap resonansi ilahi di sana. Nah, pelajaran kita ini mengambil langkah lebih jauh dan berkata, jika Al-Haq atau kebenaran absolut adalah nama Tuhan dalam Islam, dan Yesus berkata, akulah kebenaran, maka secara logis, dia sedang berkata, aku adalah Al-Haq. Argumen ini seolah menantang kita untuk melihat koneksi langsung tersebut. Jadi ini bukan sekedar klaim moral, tapi klaim ontologis, sebuah pernyataan tentang hakikat keberadaannya. Dan pelajaran kita ini secara brilian menarik benang merahnya langsung ke salah satu dari 99 nama Tuhan dalam Islam. Oke, saya langkap. Ini awal yang sangat kuat. Tapi argumennya tidak berhenti di situ kan? Potongan puzzle berikutnya bahkan terasa lebih berani lagi. Jauh lebih berani. Pelajaran kita selanjutnya membahas nama Al-Ba'ith, yang bisa diartikan sebagai yang membangkitkan atau kebangkitan itu sendiri. Ini merujuk pada sebuah momen yang sangat dramatis dalam Injil Yohanes, saat sahabatnya Lazarus meninggal. Yesus berkata kepada Marta, saudara Lazarus,
akulah kebangkitan dan hidup. Lagi-lagi dengan frasa akulah itu, kalau kita terapkan logika yang sama seperti tadi, berarti dia tidak mengatakan aku punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Bukan. Tapi dia adalah esensi dari kebangkitan itu sendiri, begitu kan? Tepat sekali. Dan ini perbedaan yang sangat krusial. Begini, di Perjanjian Lama ada kisah Nabi Elia dan Elisa yang membangkitkan orang mati. Tapi mereka melakukannya dengan berdoa kepada Tuhan. Mereka adalah perantara kuasa Tuhan. Oke, mereka saluran. Betul, Yesus dalam klaim ini memotong perantara itu. Dia tidak berkata, Tuhan akan membangkitkan orang melalui aku. Dia berkata, akulah kebangkitan. Ini adalah klaim sebagai sumber, bukan sebagai saluran. Dalam kerangka pelajaran kita, jika Al-Ba'its adalah nama Tuhan yang membangkitkan, dan Yesus mengklaim, akulah kebangkitan, maka ini adalah klaim langsung atas nama ilahi tersebut. Ini jawaban lain untuk pertanyaan awal kita. Ini membuat saya berpikir, ya, klaim seperti ini pasti sangat berbahaya pada masa itu. Tidak heran para pemimpin agama begitu menentangnya. Mereka pasti mengerti persis implikasi dari apa yang dia katakan. Ini bukan sekedar kiasan puitis, ini klaim atas otoritas dan identitas yang hanya milik Tuhan. Anda menangkapnya dengan sempurna. Itu bukan sekedar kata-kata indah. Bagi para teolog dan pemimpin agama saat itu adalah teologi tingkat tinggi. Dan menurut mereka, itu adalah penistaan agama yang paling parah. Mereka tahu persis apa yang sedang dia klaim. Dia sedang menempatkan dirinya pada posisi yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Oke, jadi kita sudah punya klaim sebagai esensi kebenaran, yaitu Al-Haq, dan esensi kebangkitan, Al-Ba'its. Dari sini, pelajaran kita beralih ke klaim yang menyangkut eksistensi abadi Tuhan, konsep tentang awal dan akhir dari segalanya. Di sini argumennya jadi semakin dalam ya. Benar, dan di sini kita melihat sebuah tumpang tindih teologis yang sangat menarik. Pelajaran kita menyoroti dua nama sekaligus, Al-Awwal yang awal, dan Al-Akhir yang akhir. Untuk membangun argumennya, pelajaran kita ini mengajak kita melihat ke Perjanjian Lama dulu, ke kitab Yesaya. Di sana Tuhan sendiri berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Selain aku tidak ada Allah. Ini adalah deklarasi monoteisme yang sangat fundamental. Jelas sekali, itu pernyataan identitas Tuhan yang paling mendasar. Tidak diciptakan, tidak akan berakhir. Lalu bagaimana pelajaran kita menghubungkannya dengan Yesus? Nah, disinilah bagian yang akan membuat kita tercengang. Pelajaran kita kemudian melompat ke kitab terakhir di Perjanjian Baru, kitab Wahyu. Di sana, Yesus menyatakan dirinya dengan kata-kata yang hampir identik. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wow, tunggu dulu. Jadi saat dia mengatakan itu, pendengar Yahudi akan langsung teringat pada firman Tuhan di kitab Yesaya. Tapi menurut argumen dalam pelajaran kita ini, seorang Muslim yang mendengar frasa yang awal dan yang akhir juga akan langsung menangkap gema dari nama Al-Awal dan Al-Akhir. Ini seperti satu kalimat yang ditujukan untuk dua audiens teologis yang berbeda. Apa saya menangkapnya dengan benar? Anda menangkapnya dengan sangat presisi. Itulah keindahan dari argumen ini. Ini adalah klaim dengan resonansi ganda. Bagi satu audiens, itu pernyataan, aku adalah YHWH yang berbicara dalam Yesaya. Bagi audiens lain, itu adalah pernyataan, aku adalah Al-Awal dan Al-Akhir. Pelajaran kita ini menunjukkan bahwa ini bukan kebetulan linguistik. Ini adalah klaim identitas yang disengaja dan sangat mendalam. Klaim ini menyatukan konsep Tuhan dalam Perjanjian Lama dengan pribadi Yesus dan pada saat yang sama selaras dengan nama-nama Tuhan dalam Islam. Ini mungkin titik terkuat dalam keseluruhan argumen yang kita bedah. Luar biasa. Jadi ini bukan lagi soal atribut atau esensi, tapi soal identitas abadi itu sendiri. Dan ternyata ini belum selesai. Pelajaran kita masih menyajikan beberapa contoh lain, seolah ingin menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pola yang konsisten. Bukan klaim-klaim yang terisolasi. Betul, argumen ini dibangun secara kumulatif. Pelajaran kita kemudian beralih ke beberapa gelar lain. Misalnya, nama Malik al-Mulk yang berarti Raja Segala Kerajaan atau pemilik mutlak kedaulatan. Ini konsep sentral tentang kekuasaan Tuhan. Dan tentu saja, Alkitab juga memberikan gelar yang sangat mirip kepada Yesus. Saya ingat di kitab Wahyu, dia disebut sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kesamaannya sangat jelas di sini. Ini bukan lagi soal interpretasi, tapi penggunaan gelar yang secara fungsional identik. Persis.
Dan contoh lainnya yang diangkat adalah nama Al-Hadi, yang artinya pemberi petunjuk. Pelajaran kita menghubungkan ini dengan pernyataan Yesus yang lain. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jujur, waktu pertama kali saya baca bagian ini, kaitan antara pintu dan pemberi petunjuk ini terasa sedikit lebih metaforis ya, dibandingkan contoh-contoh sebelumnya. Bisa tolong diuraikan alur logikanya? Tentu, dan wajar jika terasa begitu. Logikanya begini, apa fungsi sebuah pintu? Pintu adalah satu-satunya jalan masuk yang sah. Dengan menyatakan, akulah pintu, Yesus tidak hanya menawarkan satu dari banyak jalan menuju keselamatan, dia mengklaim sebagai satu-satunya jalan. Oke, jadi eksklusif. Betul. Dalam peran itu, dia menjadi penunjuk jalan yang eksklusif, pemandu tunggal. Nah, konsep pemandu tunggal menuju kebenaran inilah yang sejajar dengan esensi Al-Hadi. Jadi meskipun kata-katanya metaforis, klaim fungsionalnya sebagai satu-satunya jalan sangatlah absolut dan cocok dengan peran sang pemberi petunjuk. Oke, masuk akal. Jadi, kita harus melihat fungsi teologis di balik metafora tersebut. Dan ada satu lagi yang sangat kuat, yang mungkin paling puitis, An-Nur, yang berarti cahaya. Ini adalah nama Tuhan yang sangat dikenal. Sangat dikenal dan sangat dalam maknanya. Cahaya itu kan mengusir kegelapan, mengungkapkan kebenaran, dan memberi kehidupan. Dan sekali lagi, pelajaran kita ini menemukan klaim paralel yang sangat langsung dari Yesus. Dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan kita kembali ke pola yang sama, dia tidak berkata aku membawa obor, tapi akulah terang itu. Dia adalah sumbernya. Jadi, jika kita kumpulkan semua ini, kebenaran, kebangkitan, yang awal dan akhir, raja segala kerajaan, pemberi petunjuk dan cahaya, polanya menjadi sangat sulit untuk diabaikan. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita rangkum alur argumen dari pelajaran kita melihat sebuah pola yang sangat konsisten. Setiap gelar ini, Malik Al-Mulk, Al-Hadi, An-Nur, dan yang lainnya, menurut pelajaran kita, nyambung sekali dengan nama-nama suci Tuhan dalam tradisi Islam. Argumennya adalah, setiap kali Yesus menggunakan sebutan-sebutan ini, itu bukanlah sekedar kiasan biasa. Seolah-olah Yesus menggunakan kode teologis. Bagi orang awam, mungkin terdengar seperti metafora yang indah. Tapi bagi mereka yang memahami nama-nama ilahi ini, baik dalam tradisi Yahudi maupun seperti yang ditunjukkan pelajaran kita, dalam tradisi Islam, ini adalah sebuah pernyataan keilahian yang sangat jelas. Tersembunyi di depan mata ya? Betul. Tepat sekali. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan di awal, di mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan, metode yang disajikan dalam pelajaran kita ini menyarankan kita untuk berhenti mencari satu kalimat harfiah itu. Sebaliknya, argumennya dibangun dengan menunjukkan bagaimana Yesus secara berulang kali, konsisten, dan dari berbagai sudut menggunakan gelar, nama, dan atribut yang sama persis dengan yang digunakan untuk Tuhan. Ini seperti membangun sebuah kasus di pengadilan, potongan demi potongan. Setiap klaim sebagai kebenaran, sebagai kebangkitan, sebagai yang awal dan akhir, sebagai cahaya, adalah sebuah bukti yang jika digabungkan akan mengarah pada satu kesimpulan yang tak terhindarkan. Dan logika sentral dari pelajaran kita ini kembali ke landasan yang kita bahas di awal. Jika ke-99 nama itu sakral, jika masing-masing nama itu setara dengan esensi Tuhan, maka mengklaim bahkan hanya satu saja dari nama-nama tersebut sudah merupakan klaim atas keilahian itu sendiri. Menurut argumen ini, Anda tidak perlu mengklaim semua 99 nama. Mengklaim satu saja dengan cara yang absolut seperti yang Yesus lakukan sudah cukup untuk menyatakan aku adalah Tuhan tanpa menggunakan kata-kata itu secara harfiah. Pelajaran ini pada dasarnya menyajikan sebuah jembatan konseptual, sebuah cara untuk menjawab keberatan yang umum dari perspektif yang mungkin tidak terduga bagi banyak orang. Benar unik dan memaksa kita untuk melihat teks-teks yang mungkin sudah kita kenal dengan cara yang baru. Ini menunjukkan bahwa jawaban atas sebuah pertanyaan teologis yang besar terkadang tidak terletak pada satu kalimat tunggal, melainkan pada sebuah mozaik yang terungkap melalui berbagai pernyataan dan klaim. Tepat. Dan mungkin sebagai bahan pemikiran akhir untuk Anda renungkan, pelajaran kita ini berfokus pada nama-nama yang punya padanan langsung dalam konsep dan bahasa. Tapi ini memunculkan pertanyaan lanjutan.
Bagaimana dengan atribut atau tindakan ilahi lain yang diklaim oleh Yesus, yang mungkin tidak memiliki padanan nama satu kesatu dalam Asmaul Husna, tetapi secara fungsional setara? Contohnya, klaimnya untuk memiliki kuasa mengampuni dosa, sesuatu yang dalam teologi monoteistik adalah hak prerogatif Tuhan semata. Bagaimana tindakan semacam itu cocok dengan kerangka argumen yang baru saja kita bedah ini? Itu adalah sesuatu yang bisa Anda eksplorasi lebih jauh. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersuka